Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dalika Lailatul Nur Abidah An-Nawawi dengan NIM 153250231. Nah, di video kali ini aku akan sedikit jelasin tentang digitalisasi versus penyiaran tradisional. Nah, sekarang coba deh kita pikirin sebentar. Dulu kalau kita mau nonton tayangan favorit, film favorit, atau kartun favorit, kita harus nunggu jam TV tayang. Kalau mau dengerin informasi, kita harus nunggu radio sesuai jamnya. Kalau kelewatan, ya udah kita ketinggalan berita. Tapi kalau sekarang kita mau nonton apapun, tinggal buka YouTube, Netflix, atau video, atau banyak aplikasi lainnya. Kalau mau dengerin musik, podcast, kita bisa buka Spotify, atau aplikasi yang lain juga. Nah, bisa langsung dengerin, bisa langsung nonton, kapan aja, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Nah, perubahan ini tuh terjadi karena digitalisasi di dalam dunia penyiaran. Platform digital yang mengubah cara orang menikmati hiburan yang dulunya bergantung pada TV, pada radio, sekarang banyak yang beralih ke media digital. Jadi lebih gampang, nggak ribet, gitu. Nah, terus muncul pertanyaan, apakah penyiaran tradisional akan tergeser dengan media digital atau sebenarnya masih bisa bertahan di tengah perkembangan digital? Menurut kalian gimana? Di video ini aku akan bahas tentang digitalisasi dan penyiaran tradisional, dampaknya, dan juga bagaimana media konvensional beradaptasi di era digital. Simak terus ya. Nah, yang pertama kita mulai dari penyiaran tradisional. Penyiaran tradisional ini biasanya identik dengan televisi dan radio. Nah, dari dulu dua media ini memang identik sumbernya untuk informasi dan hiburan. Tapi sistemnya memang berbeda dengan digital. Di penyiaran tradisional, komunikasi cenderung satu arah. Kita cuma bisa menerima informasi tanpa bisa langsung berinteraksi. Nah, selain itu, acaranya juga sudah dijadwalkan. Jadi, kita harus menyelesaikan waktu kalau mau nonton atau dengerin. Nah, walaupun begitu, penyiaran tradisional masih punya kelebihan loh. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan. Banyak orang masih menganggap informasi dari TV atau dari radio itu sumbernya itu lebih kredibel, jadi lebih jelas dan lebih valid. Jadi mungkin orang-orang lebih percaya dengan informasi tersebut daripada yang sering di media digital banyak hoax-hoax terjadi. Yang kedua, ada platform digital. Sekarang kita masuk ke platform digital. Platform digital seperti YouTube, podcast, dan Spotify atau streaming memberi kebebasan dan lebih besar ke audiens. Kita bisa nonton kapan aja, di mana aja, dan sesuai minat kita. Kalau kita suka topik tertentu, tinggal cari. Langsung muncul banyak pilihannya. Nah, selain itu, platform digital juga membuka buat siapa aja yang mau jadi kreator. Harus punya stasiun TV ataupun radio. Cukup dengan HP dan internet, kita sudah bisa bikin konten sendiri. Nah, yang paling terasa juga adalah interaksi. Audiens bisa berkomentar, bisa like, bisa share, bahkan komunikasi langsung dengan kreatornya. Ini yang bikin platform digital terasa lebih dekat. Nah, yang ketiga, kita akan bahas dampak digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, tentunya ada dampaknya ke penyiaran tradisional. Salah satunya paling terlihat perubahan kebiasaan ke audiens. Nah, sekarang banyak orang lebih memilih nonton konten digital daripada nonton TV. Konten digital dianggap lebih fleksibel. Kita bisa nonton kapan aja tanpa harus nunggu jadwal. Selain itu, kontennya juga lebih beragam sesuai minat audiens. Selain itu, pengiklanan juga beralih ke platform digital. Karena media digital bisa menjangkau audiens lebih spesifik, hal ini tentu mempengaruhi media penyiaran tradisional. Tapi di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang
baru. Keempat, kita akan bahas kelebihan penyiaran tradisional. Walaupun digital berkembang sangat pesat, penyiaran tradisional masih punya kelebihan. Salah satunya adalah kredibilitas. Banyak orang masih percaya informasi dari TV dan radio. Selain itu, kualitas produk di media tradisional biasanya lebih profesional. Nah, mulai dari audiovisual sampai proses produksi videonya. Penyiaran tradisional juga masih punya jangkauan yang luas, terutama di daerah yang akses internetnya masih terbatas. Nah, karena itu, media tradisional masih tetap relevan sampai sekarang, apalagi di kalangan milenial. Nah, itu mereka masih lebih sering menggunakan penyiaran tradisional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi adaptasi media tradisional. Supaya tidak tertinggal, media penyiaran tradisional mulai melakukan berbagai strategi adaptasi. Mereka nggak cuma mengandalkan siaran TV atau radio saja, tapi juga mulai masuk ke platform digital. Nah, salah satunya strategi yang paling sering kita lihat adalah televisi yang sekarang punya channel YouTube resmi. Di program yang ditontonkan di TV bisa kita ulang kapan aja di YouTube. Bahkan juga ada yang membuat konten khusus yang hanya ada di YouTube. Selain itu, banyak stasiun TV yang sekarang juga menyediakan layanan live streaming. Audiens bisa nonton siaran langsung tanpa harus menggunakan televisi. Hanya cukup hanya lewat HP saja, atau laptop, atau iPad. Radio juga melakukan hal yang sama. Dulu radio hanya bisa didengarkan lewat frekuensi tertentu, tapi sekarang banyak radio yang menyediakan streaming online. Bahkan ada yang mengubah programnya menjadi podcast. Tentu lebih menarik kan di Gen Z, jadi audiens bisa mendengarkan kapan saja tanpa harus mengikuti jadwal siaran. Selain memanfaatkan platform digital, media tradisional juga mulai aktif di media sosial. Mereka menggunakan Instagram, TikTok, dan platform lainnya untuk membagikan potongan program highlight, acara, atau teaser. Tujuannya supaya menarik perhatian audiens, terutama generasi muda atau Gen Z. Nah, strategi lainnya adalah membuat konten yang lebih interaktif, misalnya membuka sesi komentar, polling, atau melibatkan audiens dalam program. Dengan begitu, audiens merasa lebih dekat dengan media tersebut. Tidak hanya itu, media tradisional juga mulai dengan adanya strategi adaptasi ini, media tradisional masih bisa memiliki peluang untuk bertahan bahkan ke depannya. Nah, kemungkinan besar media tradisional dan digital akan berjalan berdampingan, saling melengkapi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Jadi, dari pembahasan tadi kita bisa lihat kalau digitalisasi memang membawa perubahan besar bagi dunia penyiaran. Cara orang mengonsumsi informasi dan hiburan sudah berubah. Yang dulu bergantung pada televisi dan radio, sekarang beralih ke platform digital karena lebih fleksibel dan mudah diakses. Platform digital menawarkan banyak kelebihan, mulai dari kebebasan memilih konten, bisa diakses kapan saja, dan sampai adanya interaksi langsung dengan audiens. Hal ini membuat media digital semakin diminati terutama oleh generasi muda. Namun di sisi lain, penyiaran tradisional juga masih memiliki kelebihan loh. Televisi dan radio namun di sisi lain, radio dan televisi juga masih memiliki kelebihan. Televisi dan radio masih dianggap masih kredibel dalam menyampaikan informasi. Selain itu, kualitas produk dan yang lebih profesional juga menjadi nilai tambah di media konvensional. Karena itu, digitalisasi tidak selalu berarti penyiaran tradisional akan hilang. Justru yang terjadi adalah perubahan dalam proses adaptasi. Media tradisional mulai memanfaatkan platform digital agar tetap relevan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, kedepannya mungkin
Nah, kedepannya kemungkinan besar media digital dan penyiaran tradisional akan berjalan berdampingan. Keduanya bisa saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Media digital memberikan fleksibilitas. Media digital memberikan fleksibilitas. Media digital memberikan fleksibilitas, sementara media tradisional memberikan kredibilitas dan kualitas produksi. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, penting bagi kita memahami perubahan ini, karena dunia broadcasting akan terus berkembang mengikuti teknologi. Dengan memahami perkembangan ini, kita bisa lebih siap menghadapi industri media di masa depan. Akhir kata, semoga pembahasan tentang digitalisasi dan penyiaran tradisional ini bisa menambah pemahaman kita ya tentang perubahan dalam dunia penyiaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.